Assalamualaikum, hai Bun. Seperti janji Bidan Didi kemarin, kali ini Bidan Didi akan ngobrolin tema tentang apa yang harus dilakukan ketika nanti lewat HPL. Tapi sebelumnya tetap jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah. Lewat HPL itu biasanya dikasih spare 2 minggu setelah tanggal HPL yang ditentukan. Tapi biasanya dokter spesialis kandungan akan melakukan tindakan ketika usia kehamilan 41 minggu. Sebenarnya ada waktu 2 minggu spare untuk melahirkan setelah HPL, jadi sekitar 42 minggu. Cuman dalam kondisi tertentu, dokter kandungan spesialis obstetrik ginekologi akan melakukan tindakan di bawah 42 minggu, biasanya sekitar 41 minggu, entah itu nanti rangsangan pacuan, induksi, atau langsung operasi sesar. Berikut ini ya, Bidan Didi merangkum beberapa poin apa yang harus dilakukan ketika nanti sudah lewat HPL. Oke, yang pertama, Bunda semua harus tetap istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan minum yang cukup. Jadi di masyarakat beredar nih, ketika sudah lewat HPL nggak lahir-lahir, Bunda semua malah disuruh melakukan pekerjaan rumah tangga yang lebih ekstra dari biasanya. Itu salah, karena kerja hari-hari juga semakin menurun, semakin tua. Jadi Bunda butuh istirahat yang cukup juga. Poin yang kedua, Bunda semua harus mengecekkan USG. Ya, minimal sekali itu USG di pelayanan kesehatan, biasanya dengan dokter kandungan ya Bun. Ketika USG Bunda harus tanya, "Dok, gimana keadaan ari-ari saya? Masih baguskah atau ada pengapuran kah?" Biasanya dokter kandungan akan menentukan terjadi pengapuran atau tidak pada ari-ari grade 1, grade 2, atau grade 3. Nah, sesuai grade ari-ari tersebut tadi, maka akan ditentukan pula nanti tindakan pada kehamilan Bunda semua. Oke, terus juga jangan lupa tanyakan jumlah air ketuban. Ketika nanti ketubannya semakin menipis atau bahkan sedikit oligohidramnion, itu juga akan dilakukan tindakannya nanti entah pacuan atau langsung operasi sesar. Gitu, oke. Poin yang ketiga, apa yang harus Bunda lakukan ketika nanti sudah USG baik-baik saja, terus pulang ke rumah menunggu sampai 42 minggu, maka di rumah Bunda harus ngecek gerakan janin. Jadi gerakan janin ini adalah satu-satunya cara Bunda di rumah ngecek kesejahteraan janin. Adik di dalam perut ini baik-baik saja kah? Atau mulai ada stres kah? Gitu. Gerakan janin yang normal selama 12 jam itu minimal gerak 10 kali. Kalau nggak gerak, Bunda harus pastikan cek apakah Bunda makan cukup, minum cukup, terus sudah ada rangsangan, diajak ngobrol, dipencet-pencet perutnya dengan lembut, diusap sama suami, biasanya nanti akan gerak. Kalau Bunda dalam keadaan lapar, dehidrasi, juga nanti adik bayi di dalam perut akan ngirit gerak. Gerakannya juga akan semakin sedikit. Gitu ya, jadi selama 12 jam minimal gerak 10 kali. Pesannya, kalau misalnya gerakannya menurun atau selama misalnya 4 jam, 5 jam kok tidak gerak, segera deh Bunda datang ke pelayanan kesehatan dimanapun yang terdekat buat ngecek. Oke, terakhir yang keempat, itu kalau misalnya belum ada kontraksi tanda-tanda persalinan sampai 42 minggu, segera. Jangan menunggu nanti lebih dari 42 minggu. Bunda langsung aja datang ke pelayanan kesehatan ngecek. Biasanya itu udah waktu maksimal buat nunggu. Jadi kalau udah 42 minggu, langsung akan dilakukan tindakan. Oke, jadi sebelum 42 minggu di rumah, Bunda semua tetap
nanti melakukan tips dari bidan Didi supaya tidak lewat HPL di video sebelumnya. Terima kasih, semoga sehat selalu, persalinan lancar, ibu dan adik bayinya selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.